Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kajian rutin kita pada subuh pekan Ahad pekan keempat, kali ini di bulan Agustus tahun 2026 Miladiyah, bertepatan dengan 26 Syafar 1448 Hijriah. Kita masih melanjutkan kajian yang diamanahkan kepada saya, yakni bab atau tema akidah tauhid Islam. Dan kali ini insyaallah bab atau tema atau judul yang kami akan bawakan yakni babun man tabarraka bi syajarati aw hajarin wa nahwihima. Bab ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Silakan yang dicatat di bunda. Bab ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Maksud dari bab ini adalah apa hukumnya, yakni bagi orang-orang yang berbuat demikian. Jawabannya, dia telah berbuat kesyirikan. At-tabarruk maknanya adalah meminta kebaikan yang banyak, langgeng dan kekal. Itu makna dari tabarruk. Jadi tabarruk itu meminta kebaikan yang banyak, langgeng, kekal. Tabarruk itu artinya meminta keberkahan. Di dalam Islam ada nggak keberkahan, ibunda? Ada. Tetapi keberkahan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Dan seorang muslim tidak boleh menganggap sesuatu memiliki keberkahan kecuali dengan dalil. Kenapa? Karena yang berhak memberikan keberkahan sesuatu itu, mengatakan bahwa sesuatu itu memiliki keberkahan. Berkah tahu ya, berkah itu kan dari bahasa Arab, tapi sudah diambil oleh bahasa kita Indonesia.
Maknanya kita paham, nggak usah dijelasin lagi. Secara etimologi, secara bahasa, paham. Oh dia berkah, berkah. Kalau dalam bahasa Arab ada tabarruk, mengambil berkah. Yang punya hak mengatakan bahwa sesuatu itu memiliki keberkahan, itu hanya Allah, ibunda. Allah lah yang memberikan keberkahan, dan dia juga yang memberitahu bahwa sesuatu itu memberi keberkahan, dan itu Allah. Makanya di dalam doa salam kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan yakni dari Allah tercurah kepadamu, bukan dari yang lain. Kenapa? Karena yang berhak memberikan, menyatakan sesuatu itu memberi keberkahan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keberkahan. Tidak ada sesuatu selain Allah, yakni makhluk, yang mampu memberi keberkahan kepada orang lain. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha agung kebaikan zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ya, ini maksudnya itu sangat besar, sangat banyak, kekal kebaikan zat yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya. Allah juga berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami telah berikan keberkahan kepadanya Ibrahim dan kepada Ishaq anaknya. As-Saffat ayat 113. Allah juga berfirman, wa ja'alani mubaraka, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi. Ini perkataan Isa, ya. Ini surah Maryam ayat 31. Jadi sekali lagi ibunda, yang boleh, yang kuasa, yang berhak memberikan keberkatan, keberkahan, itu hanya Allah. Jadi konsekuensinya tidak boleh bagi siapapun untuk berkata, aku telah memberikan keberkahan kepada sesuatu, atau aku akan memberkahi perbuatan kalian, atau kedatanganku membawa keberkahan. Nah, semuanya ini terlarang. Karena makna keberkahan itu, kandungannya itu hanya milik Allah. Kebaikan yang langgeng, kekal, itu milik Allah. Jadi kalau kita lihat keberkahan itu, barokah itu, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Yang dibolehkan itu yakni ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Misalnya apa, Ustaz? Misalnya tempat dan waktu. Tempat dan waktu oleh Allah, ada beberapa tempat, ada beberapa waktu yang oleh Allah diberikan keberkahan. Misalnya Allah berikan keberkahan kepada negeri Mekah dan Madinah. Allah berikan kepada tempat namanya Baitullah atau Baitul Maqdis di Palestina. Ya, ini apa maksud Allah berikan keberkahan pada tempat yang kita sebut tadi? Ya, Allah jadikan tempat-tempat itu kebaikan yang banyak, terus menerus, kekal. Sehingga itu jadi motivasi orang beriman untuk ke sana, bahkan tinggal di sana. Betul? Betul sekali. Semua kita ingin ke negeri, berarti memberi keberkahan. Kita menyukai sesuatu, berarti memberi kebaikan. Kenapa kita suka ke rumah orang tua kita? Karena kita menganggap yakni dengan taatnya kepada orang tua itu memberi keberkahan. Allah menyuruh kita untuk taat kepada orang tua, lalu kita mengunjunginya, datang ke rumahnya.
Dan orang yang beriman tidak suka ke tempat-tempat yang enggak dibolehkan oleh Allah. Tempat-tempat maksiat, bahkan dilarang lagi. Karena itu sebaliknya, yakni lawan dari keberkahan itu, yakni memberikan keburukan bagi kita kalau kita datang ke tempat itu. Bahkan kalau kita datang ke situ, walaupun kita tidak mengikutinya, tetap kita kena. Benar kan? Si Amri, saya duduk-duduk dengan pelaku narkoba ya, duduk aja ya. Oke, narkoba tidak, bukan pengedar, tapi di situ berkumpul orang pemakai dan pengedar. Kekira waktu polisi datang, Amri berkata, "Pak, bukan saya, kekira polisi mau tidak melepas saya." Tidak, tangkap dulu, betul? Tangkap dulu nanti, kelak kata polisi, kelak di pasar, di pasar pula. Di mana? Di kantor kelak kita ini dulu. Kenapa? Karena saya salah duduk tadi itu. Jadi sesuatu itu akan memberikan dampak kepada seseorang. Jadi ada tempat yang kita katakan tadi, Mekah, Madinah, Ka'bah, ya. Nah, ini bukan berarti kita boleh misalnya ngambil tanah yang ada di Mekah lalu kita bawa ke Bengkulu waktu haji umroh menganggap tanah itu ada berkah. Bukan. Salah pula itu. Karena keberkahan ini tidak pindah dia, ya tetap berada di situ. Di bumi yang Allah katakan memiliki keberkahan itu. Tidak pindah kepada kita, enggak. Gara-gara kita sudah pernah ke Mekah, lalu kita jadi berkah juga, enggak. Jadi yang dimaksud dengan tempat tadi itu, yakni bumi yang dikatakan memiliki berkah itu, yakni secara maknawi terberkati. Yakni hati orang selalu rindu kepada tempat itu. Orang rindu kepada Ka'bah, melihat Ka'bah, dan seterusnya itu. Baitul Haram, orang tawaf, orang sya'i. Bahkan di situ ada yang namanya Hajar Aswad. Lalu menciumnya itu. Bukan karena apa-apa. Bahkan pernah Umar mengatakan, andai kata aku tidak pernah melihat nabiku mencium Hajar Aswad, aku gak mau. Karena dia hanya benda. Jadi yang kita lakukan itu karena nampak tilas atau mengikuti ittiba kepada Nabi. Nabi pernah mencium Hajar Aswad itu. Atau Nabi pernah memberikan lambaian kepada Hajar Aswad itu. Menyentuhnya, menciumnya. Seperti itu. Adapun misalnya waktu, zaman, ada yang memiliki keberkahan Ibunda. Ibunda tahu ya. Misalnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki keberkahan yang sangat luas. Betul Ibunda ya? Betul. Memberikan dampak yang keberkahan, kebaikan yang banyak sepanjang Ramadan itu. Tidak hanya bagi kita yang suka beribadah, puasa, sholat, sedekah lainnya. Sampai tukang jual kue juga. Yakni memperoleh keberkahan, kebaikan, keuntungan yang banyak dari Ramadan. Sampai ibunda juga yang tidak pernah jualan sehari-hari, Ramadan ikut juga. Sambil menunggu ngabuburit itu. Ibunda buat es buah tadi agak banyak. Karena kebetulan rumahnya pula di pinggir jalan Gedang. Dia taruhlah meja, dia duduk situ sambil dia baca Quran, nunggu ya. Siapa tahu ada yang mampir. Siapa tahu ada Ustadz Amri mampir situ. Ustadz Amri pula datang, tidak enak pula nerima duitnya. Udah usah, Ustadz. Aduh, datang pula Ustadz Rahmat. Itulah 2 kali pula. Itu. Jadi keberkahan Ramadan. Ada lagi waktu misalnya 1/3 malam yang akhir. Itu waktu yang barokah.
Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Dan siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku kabulkan. Maka ibunda menanti-nanti setiap hari wajah-wajah ibunda di wajah-wajah sholat malam saya lihat. Bersinar seperti bulan. Seperti apa? Seperti bulan, kata suaminya. Wajahmu seperti apa? Bukan karena skincare aja, bukan. Tapi karena rajin sholat malam. Mengejar nunggu. Aduh, bentar lagi. Jam berapa? Sepertiga malam akhir tuh? Jam 3 lah ada. Berarti malam dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu. Kalau dibagi 3 ya kira-kira jam 2 sampai jam 4. Keberkahannya. Nikmat sholat malam, nikmat zikir memuji Allah, nikmat baca Quran itu, nikmat tafakur itu. Kenapa? Karena waktu sepertiga malam itu waktu yang barokah. Ada juga yang barokah terhadap manusia. Ini hanya kepada para nabi dan rasul. Yani maksudnya badan nabi dan rasul itu barokah, rambutnya sampai keringatnya. Ini hanya nabi dan rasul, bukan kepada selain beliau. Nggak ada kita dapat kabar sahabat minta berkah pada badan atau keringat Abu Bakar, Umar, tidak ada. Hanya nabi. Ada seorang sahabat yang ngumpulin keringat nabi. Ada yang rambut nabi. Mereka tabarruk mengambil berkah karena Allah jadikan badan para nabi itu, terutama Nabi Muhammad SAW itu mengandung barokah. Bahkan sampai benda yang pernah disentuhnya. Lihat Hajar Aswad tadi. Pakaiannya, pecinya sorbannya yang pernah beliau pakai. Sendalnya. Ada pertanyaan, Ustadz, itu yang kecenya sekarang sorban Nabi, sendal Nabi. Itu benar ya Ustadz? Ya itu tidak benar lah. Dari mana bahwa dia benar itu punya Nabi, dari mana? 1400 tahun yang lalu. Kalau dibawa sana sini, yang di museum saja itulah hancur segala barang kalau tidak dirawat dengan baik. Dan itu dia tidak memiliki bukti ilmiah. Orang-orang yang mengaku ini sorban Nabi dibawa mana-mana, lalu dipamerkan, siapa yang nak megang minta bayar duit. Nggak ada itu mah. Bohong itu mah. Dari mana itu hanya bisnis saja itu? Dari mana buktiannya? Tapi kalau Nabi yang benar-benar dulu, yakni Nabi itu badannya, keringatnya, rambutnya, dan benda-benda yang dipakai memang barokah. Selain Nabi nggak ada, sahabat aja nggak ada, Nabi aja titik. Karena Allah yang membolehkannya, Rasulullah yang membolehkannya, banyak dalilnya. Ya, adapun selain itu nggak ada. Jadi ibunda jangan rebutin air minum saya itu, nggak ada itu. Ya anda ya jangan rebutin air minum Amri. Itu air minum Amri itu mengandung barokah. Tidaknya itu. Nggak ada siapapun orang itu, nggak ada. Ludahnya nggak ada mengandung Yang kedua. Ya, tadi sudah ya, ini keberkahan kepada. Jadi sekali lagi, adapun selain mereka nggak ada. Kemudian, Ustadz, bagaimana? Apakah kita Muslim ini punya keberkahan nggak? Ada, Muslim itu ada keberkahan, tapi bukan zat badan kita ini. Dari mana keberkahan kita, ibunda? Kita sebagai insan manusia ini. Bukan badan kita. Keberkahan kita itu dari perbuatan kita, amal soleh kita, iman kita, Islam kita, takwanya kita, ibunda, ikhlasnya kita. Itu yang mengandung keberkahan. Jadi hakikat sifat keberkahan kita itu ada pada ilmu, amal, soleh. Jadi nggak bisa pindah. Kalau ilmu bisa lah. Ilmu mengandung barokah. Para ustadz nyampain, para ulama nyampain ilmunya lewat
lisannya, ceramah, khotbah, mau apalah, kitabnya dibaca oleh para ustadz, disampaikan ke umat. Nanti umat nyampaikan, suami pada istri, istri pada suami, ayah pada anak, ibu pada anak, pada teman, pada tetangga. Nyebarlah itu kebaikan. Itu yang namanya barokah. Subuh ini atau subuh kemarin ustadz nyampaikan, baca ibu zikir ini, sekian ini. Lalu ibunda ngamali. Betul ibunda ya? Lalu ibunda tidur kok. Ibunda dengar. Lalu ibunda sampaikan. Ada kawan ibunda yang, aku pernah dengar kece ustadz ini, baca ini. Nyampai itu, dibaca lagi ya kan. Lalu mengandung keberkahan, subhanallah. Nah itu jadi, orang mengandung keberkahan itu manusia itu bukan badannya. Bukan, zat tubuhnya itu, tangan apa, bukan. Selain Nabi ya. Tapi perbuatannya itu, amalnya itu. Jadi kita bertabarruk mengambil keberkahan pada orang, misalnya pada ulama, dia ini dengan menimba ilmu dia, ambil ilmunya itu barokah. Kita mengambil keberkahan tadi kepada emak kita, pada bapak kita, bukan kepada badannya emak kita, bukan. Tapi kepada apa? Pada kita taat pada orang tua itu. Mak kita nyuruh ini kita lakukan, bapak kita nyuruh ini. Itu yang mengandung keberkahan. Nah, beda dengan orang-orang musyrik zaman Nabi ibunda. Orang zaman dulu mereka berbagai macam kebaikan berkah dari berhala-berhala mereka. Maka keberkahan mereka ini berupa keberkahan mengambil berkat tabaruk yang syirik. Oleh karenanya keberkahan yang terlarang yang akan kita bahas pada subuh ini itu karena nanti suatu saat kita boleh nanti kita bahas benda-benda, waktu-waktu, orang-orang dan lain sebagainya yang mengandung berkah. Ada itu, babnya itu ada ibunda. Misalnya benda yang mengandung barokah apa ibunda? Apa? Misalnya air zam-zam. Betul? Itu ada dalilnya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Air zam-zam. Apalagi? Buah zaitun. Madu. Ayah anda suka minum madu? Suka. Pasti wajahnya wajah peminum madu semua. Ibunda suka madu? Saya nanya madu, ngapa sensitif dia? Ya Allah. Ibunda suka minum madu? Ibunda suka di madu? Itu baru. Wah, cepat nih ambisinya itu. Belum bahaya nih. Sensitif nih. Salah saya tanya saya tadi. Korma, apa lagi? Susu, habbatus sauda. Betul, habbatus sauda. Ada nanti kita bahas nanti kawan-kawan. Dalil-dalilnya, sabda Nabi, bahkan dari Quran. Madu itu bahkan ada surat yang namanya surah apa? An-Nahl. Apa artinya? Lebah. Kata Allah, lebah itu mengeluarkan berbagai warna sesuai dengan di mana dia tinggal lebah itu. Dia tinggal di gunung apa di mana. Warnanya beda-beda. Ada yang kuning, ada yang hitam pekat. Rasanya ada yang manis, ada yang sedikit sepet, ada yang pahit. Tapi mengandung kebaikan. Ada yang ilegal, nggak dicampur itu jahatnya yang jual. Jahatnya ini nak untung dia. Itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Air susu, termasuk kambing. Nabi mengatakan kambing itu mengandung barokah. Kambing. Ya dan sebagainya. Nanti insya Allah kapan-kapan. Kita subuh kali ini kita bahas tabarruk yang dilarang. Jadi yang dimaksud dengan judul tadi itu yakni larangan ngalap berkah dari pohon, batu dan sejenisnya. Sejenisnya itu masuk kalau orang dulu, orang jahiliyah itu ada pohon, batu, tanah, gua, kuburan, mata air,
Itu orang jahiliyah itu. Ibunda tahu nggak apa itu Lata, Uzza, Manat? Itu di surah An-Najm itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra. Apakah pantas bagi kamu orang-orang muslim menganggap sebagai anak perempuan bagi Allah Al-Lata dan Uzza, dan terakhir Manat yang ketiga? Apakah patut untuk kalian anak lelaki, sedangkan untuk Allah anak perempuan? Ya, apa itu yang disebut oleh Allah? Lata itu apa? Lata itu ibunda, itu nama batu putih yang ada dulu di antara kota Mekah dan Taif. Itu batu itu akhirnya dihancurkan oleh Nabi. Ya, setelah sahabat kabilah Sakif masuk Islam, langsung oleh Rasulullah diutus Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat ini hancurkan karena tempat musyrik. Ada namanya Al-Uzza. Al-Uzza itu nama pohon. Kalau tadi batu, ini pohon yang dianggap punya berkah. Tempatnya di kota Mekah dan Taif juga. Dibangun, ada itu bangunan sekitar 3 pohon. Ada kuncennya itu. Betino tukang sihir pada zaman itu. Ritual syirik. Nabi itu utus Khalid bin Walid, sahabat radhiyallahu anhu. Dipotongnya 3 pohon itu. Dibunuhnya tukang sihir perempuan itu. Karena dalam hukum Islam, tukang sihir itu haram. Ya, karena dia manggil jin. Kalau dia suka nyantet orang, berbuat syirik, melayani. Kalau Manat itu nama batu juga. Jadi ibunda, Lata, Uzza, Manat itu sesuatu batu pohon yang dianggap punya barokah. Jadi orang Arab pada saat itu ngalap berkah itu. Orang jahiliyah itu. Nah, di dunia lain setiap negara tuh ada. Di Cina, mana lagi? Di Amerika, di Afrika ada itu. Termasuk juga di Indonesia itu. Di Indonesia itu. Ada. Jadi ada pohon juga di zaman Nabi itu namanya Zatu Anwa. Orang-orang kafir jahiliyah suka naruh pedang, tameng, kerik, tombak mereka digantung di pohon itu. Jadi supaya berkah, jadi tombaknya, pedangnya dapat bunuh orang atau apa kuat. Nah, waktu ada sahabat baru masuk Islam sesudah perang Hunain, dia lewat situ. Maka mereka minta juga dengan Nabi, kata pada Nabi, ya Rasulullah, kami pengen juga Zatu Anwa. Nabi marah, Allahu Akbar. Itu tradisi orang jahiliyah. Kenapa kamu nak itu? Nak ikut seperti itu? Ini sama seperti orang-orang Bani Israel kepada Musa. Dia berkata, Musa, pilihlah berhala untuk kami sembah. Ya Allah. Memang karena pada saat itu sahabat kan baru masuk Islam. Jadi mereka nggak tahu ini hukumnya. Sama seperti kita dulu udah tahu belajar, udah boleh. Kemarin yang pelajaran kita waktu itu kan, apa namanya, kayak gelang bangli, ya kan? Kan dulu kita udah tahu, ya dah. Sekarang masih banyak yang belum tahu. Dengan dakwah tahu udah boleh itu bayi dikasih apa? Bangli, keyakinannya nanti supaya tidak diganggu kuntil mama tadi itu. Apa lagi? Banyak lah kan? Nah, di Indonesia juga ada itu. Ya, tempat yang dianggap barokah itu. Petilasan misalnya. Petilasan itu apa ya? Petilasan itu kayak misalnya ada seseorang dianggap dia hebat, apa dikjaya, ngilang di situ misalnya. Nah, petilasannya misalnya petilasan Nyi Roro Kidul atau petilasan Sultan Apo gitu kan. Atau bisa juga mato air, sendang. Ada orang Jawa ya, sendang ya. Sendang. Atau pohon beringin apa gitu. Itu petilasan. Bahkan kuburan. Ada lagi tuh misalnya di Jogja, siapa yang pernah tinggal Jogja? Berebut gunungan, Grebek.
apa? Grebek, sekaten, tahu ya? Nah, itu berebut. Ada namanya kotoran kerbau. Agak pelan saya ngomong. Ada yang memperebutkan kotoran kerbau. Katanya ada barokah. Yang namanya kerbau bule kiai apa? Iya, kiai selamat namanya. Kerbau yang lahir kalau orang yang kalau putih itu albino. Nah, itu mahal itu. Nah, itu kalau malam satu suro atau apa? Satu suro ya, itu dikirap. Nah, kalau dia maaf itu jatuh atau nah itu orang berebut. Allahu Akbar. Dulu pernah heboh juga itu. Itu ada di naskah babat tradisional, literatur sejarah kebudayaan Jawa itu ada. Nah, itu mungkin insya Allah dengan dakwah Islam lama-lama budaya-budaya yang seperti itu kita berharap itu hilang. Kita tidak anti dengan budaya, enggak. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan pelajaran Islam, apalagi akidah tauhid. Misalnya adat kita di Bengkulu nih dalam pernikahan. Siapa yang boleh masuk ke ruangan akad nikah itu biasanya laki-laki yang pakai kain sarung. Nggak apa-apa itu, karena itu tidak ada larangannya, nggak apa-apa. Budaya Bengkulu yang betul lah, betul ya. Ustadz aja kadang, saya lupa bawa dipinjami ya ini, kan? Dan itu nggak apa-apa karena tidak ada larangan. Hukum asal budaya itu boleh, tapi kalau dilarang oleh agama kita nggak boleh. Misalnya apa Ustadz? Ya misalnya mubazir nginjak telur dengan keyakinan apa itu? Sayang telur tuh, mubazir. Kalau ada keyakinan, kalau ada keyakinan ini, itu bisa syirik. Tapi cuma keyakinan ya sayang telur tuh. Ada dulu pernah heboh tahun berapa tuh ayah batu ponari, benar? Ada anak kecil berapa tahun lalu ponarinya lah gedang, lah dewasa. Itu katanya batunya punya apa wasiat? Wasiat apa? Kasiat tuh. Kasiat jadi direndam, berebut orang datang ponari itu. Ya Allah. Di Bengkulu ada juga rupanya. Berebut makanan pada acara duduk penja di perayaan Tabot. Juga air bekas cucian penja. Penja itu tangan bentuk tangan 5 jari dan lain-lainnya itu biasanya itu dicuci pada hari ke-4 acara Tabut. 4 Muharram atau berapa ya? Duduk penja itu ada itu. Seperti yang dikatakan di sini. Di buku Tabut Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu. Ditulis oleh Dr. Harapandi Dahri pada halaman 8990. Ya, dikatakan di sini yang kedua duduk penja, mencuci jari-jari. Penja adalah benda yang terbuat dari kuningan, perak atau tembaga yang berbentuk telapak tangan manusia lengkap dengan jari-jarinya. Karena penja ini disebut juga dengan jari-jari. Menurut keluarga Sipai itu yang dulu mendatangkan budaya Tabot itu sampai sekarang ada betulnya. Penja menurut keluarga Sipai, penja adalah benda keramat yang mengandung unsur magis. Ini bukan kece saya, ini kece Dr. Harapandi Dahri. Lalu di buku yang sama dia bilang di halaman 104. Dalam ritual Tabot, keluarga Tabot mempercayai adanya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam benda-benda keramat yang dipergunakan dan akan mempengaruhi kehidupan mereka baik dan buruknya. Oleh karena itu, benda-benda yang dianggap magis tersebut haruslah disucikan dan dipelihara sebaik-baiknya agar kekuatan magis tersebut tidak berkurang atau hilang. Penyucian benda-benda dilakukan dalam ritual penuh dengan pembacaan mantra-mantra dan doa.
Hal ini dimaksudkan agar kesakralan dan nilai magis yang dikandung oleh benda-benda keramat ini membawa keberuntungan dalam kehidupan mereka. Lihat, membawa keberuntungan dalam kehidupan mereka. Keberkahan maksudnya. Ada juga misalnya ini, di buku ini saya dikasih langsung oleh penulisnya Pak Sapren. Tabut Karbala Bungkolen dari Punjab, simbol melawan kebiadaban. Insya Allah saya akan kupas buku ini bulan depan, September, karena giliran saya di pengajian rutin MUI Kota Bengkulu. Saya akan beberapa catatan saya ini karena sekitar 2014, udah berapa tahun yang 11 tahun ya, 12 tahun lalu beliau ngasih saya, tolong dibaca kalau ada koreksi. Di sini dia juga mengatakan hal ini, yakni duduk penja, ya, pada halaman 58 ya, dikatakan di sini, ketika perebutan terjadi, maka apabila orang yang memegang talam atau nampan tempat makanan itu tak kuat menahan serbuan khalayak ramai yang berebut berdesak-desaan untuk mengambil makanan nasi kebuli dan atau nasi emping bertabur potongan tebu pisang emas tadi, maka dapat saja terjadi ada orang yang memperoleh banyak dan ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali makanan itu. Dan suasana berebut tersebut bisa terlihat seperti gambar 44 berikut ini, ya. Yaitu ketika mereka yang sedang berebut guna mengambil berkah khas tersebut. Ini bukan saya yang ngomong, ini pelaksananya langsung. Ada juga di buku Festival Tabot dari Provinsi Bengkulu, ya. Ini ditulis oleh Sarjoko. Ini dikeluarkan resmi dari IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Ini buku dalam rangka untuk ditulis pakai bahasa Inggris juga. Untuk sosialisasi wisata, ya. Jadi dikatakan di halaman 10, penja, ya, adalah benda mirip dengan telapak tangan manusia dengan jari-jari, terbuat dari perak, kuningan, tembaga. Penja is things similar to flesh, dan seterusnya, ya. Penja dipercaya sebagai barang keramat. Itulah sebabnya harus dicuci dengan air bunga dan air limau setiap tahun. Ini bukan saya yang ngomong, ini. Ada juga di video, nanti Bunda bisa lihat, cari saja di YouTube. Di YouTube, bentar, saya cari dulu. Di YouTube pada channel YouTube The Tabut Bengkulen, cari aja dulu Tabut Bengkulen, perayaan Tabut tahun 2014. Cari yang bab atau bagian video yang ketiga, itu ada 1, 2, 3. Itu di situ ada tanya jawab sejarah atau apa. Nah, di situ ada pernyataan seperti ini, kita tonton, ya. Setelah selesai mencuci, air bekas cucian menjadi rebutan warga karena mereka yakin ada keberkahan dalam ritual duduk penja ini. Karena ritual ini adalah prosesi untuk mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang sangat mereka kenal. Ya. Setelah selesai mencuci, air bekas cucian menjadi rebutan warga karena mereka yakin ada keberkahan dalam ritual duduk penja ini. Karena ritual ini adalah prosesi untuk mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang sangat mereka kenal. Nah, jadi ini adalah kenyataan yang kita lihat. Jadi keyakinan sebagian kita meyakini sesuatu memiliki keberkahan. Bahkan ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Karena ini tidak ada dasar, maka
tujuan saya pribadi dan ustaz-ustaz yang concern di dalam masalah akidah tauhid bukan untuk menghakimi. Saya ulangi bagi para pemirsa YouTube saya juga, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh Anda kafir masuk neraka, bukan syirik, bukan. Ini kita dakwah. Dakwah yang pertama itu tauhid. Seorang dai dia harus tidak bosan-bosan mendakwahkan tentang tauhid. Sesuai dengan yang kita baca setiap hari. Ibunda baca Al-Fatihah itu apa? Tengah-tengah surat itu apa bacanya? Ayat itu. Iyyaka budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita minta, bukan pada yang lain. Dan di dalam Islam tidak boleh kita menganggap suatu benda memiliki keberkahan kecuali dengan dasar. Nah, ini ingat ya. Jadi tujuan saya menyampaikan ini bukan untuk, jangan salah paham dulu. Kalau ada yang tidak setuju, nggak apa-apa, biasa aja itu. Dan apalagi kita di Indonesia ini kita beragam. Bagi kita keyakinan atau ajaran di luar Islam syirik nggak? Lah kok ragu? Bagi kita orang Islam, ajaran di luar Islam tuh sesat, syirik, ya, iya. Bagi kita, dan kita nggak masalah. Bagi kita mereka menyembah berhala. Bagi kita menganggap agama kita benar, salah nggak? Enggak. Bagi kita apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Islam. Tapi kita tidak boleh menghina agama lain, nggak boleh. Caci maki Tuhan agama lain, nggak boleh. Tapi kita menganggap agama kita yang benar, yang diterima oleh Allah, boleh. Agama lain tidak diterima oleh Allah, boleh. Tapi tidak boleh mengganggu. Lakum melihat. Paham Ibunda? Ini akidah, ini tauhid, ini ajarkan kepada anak kita. Kita mengamalkan agama kita, tauhid kita. Tapi kita tidak boleh menghina orang. Lakum dinukum. Dalam agama kita juga. Kalau ada yang kita tidak sepaham apa? Saya juga kalau yang saya ajarkan ini ada yang nggak sepakat, Ustaz Amri itu ini adat, nggak apa-apa, silakan. Tapi seorang dai dia nggak boleh dia melontarkan tuduhan secara semrampangan. Tidak boleh hanya katanya, kalau bahasa kami itu kila wakola, katanya. Dia harus bukti secara ilmiah. Seorang dai dia harus punya, harus dia katakan sumbernya mana, sanadnya dari mana omongannya itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu katakan sesuatu kalau kamu enggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya perkataan, perbuatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta jawab. Apalagi dai. Apalagi dia memberikan statement, dia kalau dai dari dasar mana, kitab apa? Tak boleh dia tuduh. Jadi kalau kita dai ini, seperti saya tadi, ini buku yang bukan saya, ini salah, ini keliru. Dan kita harus berani. Dulu kita nggak tahu. Allah maafkan, Allah ampunkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup mikulnya. Bertakwa kepada sesuai kemampuan. Maksudnya apa? Ini kalau kita belum tahu dihukum, berarti Allah memberikan beban yang kita belum tahu. Anak kecil belum tahu dia. Belum tamis dia udah tahu, api aja dia udah tahu, api itu bahaya, dipegang, dimakan. Angkanya anak kecil itu tidak tidak diberikan hukuman. Nah kita juga kalau orang sudah belum tahu, dia tidak tahu bahwa selama ini yang dia lakukan itu syirik. Oleh karena dakwah itu harus terus. Dakwah ustaz gak bisa. Ibu-ibu, ayahanda harus juga dakwah tauhid. Walaupun dengan bahasa yang sederhana. Kalau ada ibu-ibu hamil kemana-mana bawa gunting, punya keyakinan gunting tuh ini, kasih tahu minimal pakai logika aja. Bukannya bahaya gunting tuh. Kelak tetus misalnya kan. Kalau ibunda gak bisa pakai dalil Quran hadis, cukup dengan logika yang saya, karena dalil itu ada dua.
akliyah, akal, dan nakliyah, yakni Quran dan hadis. Dan dua-duanya itu sama dipakai. Selama akalnya tuh sehat, bukan akal yang guncang. Dalilnya sahih, bukan dalil yang doif atau apalagi palsu. Saya ingat, jadi pagi ini jangan ada sampai itu bahas tabur. Apalagi ini di luar didengar ya. Hah? Udah, bagus lah kalau nggak didengar. Jadi fitnahnya nggak begitu ini ya kan. Hai. Dan memang setiap daerah itu punya. Dan kita harus, setiap dai dia konsen dengan apa yang terjadi. Dia tidak boleh diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu cegah dengan tanganmu. Kalau kamu punya kekuasaan, ini kekuasaan. Itu pemimpin yang punya hak. Maksiat, Anda jadi RT. Kalau ada tempat maksiat di tempat Anda tahu, apalagi sudah menyampaikan, apalagi ada yang mau membela, larang itu. Tidak sanggup, lapor ke atas. Di atasan, karena saya tidak punya kebijakan hanya sebagai RT. Tidak punya ini harus bongkar, harus Satpol PP. Satpol PP aja diam aja. Ya sudah gitu lepas tangan. Yang penting kita berusaha. Tapi kalau memang cukup di kita aja, boleh lakukan. Itu. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan mulut. Ngomong, tidak boleh ini, tidak boleh tempat minum-minuman keras ini. Azab nanti datang. Tengok orang di mana. Gempa besar di sana, gempa besar. Jangan sampai gitu di sini. Jangan sampai gempa datang pada kita ini. Salah satu sebab gempa itu kata Rasulullah, yakni banyaknya, salah satunya ya, dari maksiat orang mengurangi timbangan. Tuh ibu-ibu kasih tahu yang jualan di Panorama, jangan mengurangi timbangan, kawan. Untung berapa sih, cuman setengah garis segaris, itu apa ibu? Masukkan api neraka ke mulut. Udahlah, jujur aja, timbangan itu tidak usah dikotak-atik, kotak apa. Nah itu cukup ya, saya pikir cukup. Apa ada yang ingin meluaskan? Silakan. Atau ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Ada? Ya. Ya. Hah? Iya, enak. Iya. 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 Kalau secara tempatnya, ya nah, kalau secara tempatnya nggak apa-apa. Time zone itu hanya tempat, bukan ada itu tempat secara maksiat seperti misalnya tempat prostitusi yang pastinya itu dari orang. Enggak. Time zone itu hukum asalnya tempat mainan anak-anak, berbagai macam mainan. Adapun konten yang ada di dalam itu, misalnya ada judi di situ, capit boneka dengan bayar duit, itu kan namanya judi itu kan, nggak boleh. Islam nggak boleh itu. Nah itu kontennya, itunya yang jangan diikuti Yunda. Adapun yang lainnya misalnya main yang goyang-goyang, balita ya? Yang ini kereta buta misalnya atau apa, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain ada main biliar misalnya judi, itu jangan. Jadi tempatnya sendiri, apalagi dia di mall, dan itu secara hukum agama dibolehkan. Secara negara boleh enggak? Secara negara juga enggak. Setahu saya enggak ada larangannya. Tapi kalau secara negara saja, itu tempat prostitusi itu sebenarnya enggak boleh. Kalaupun ada, nah itu urusan pemerintah lagi. Kalau memang ada yang misalnya membela atau bahkan nyokong, nah itu gitu Yunda ya. Jadi adapun konten-konten yang ada maksiat-maksiat yang tercampur di situ, misalnya ada orang meteon, orang selingkuh main di situ, itu bukan urusan kita. Sama seperti rumah makan ya kan,
memakan ada orang yang karena hukum asal rumah makan tuh ya boleh, kecuali memang rumah makan yang khusus jual makan haram, B2, B1. Kita orang Islam tidak boleh, orang kayak di Bali apa ya kan? Itu Allah Taala alam. Itu jadi secara umum nggak apa-apa. Dan itu mubah-mubah saja, juga tidak ada mengandung keberkahan dan juga tidak ada larangan. Apalagi nggak ada nyangkut tauhid di situ, ya kan? Tempat yang apa? Yang nggak boleh itu kalau kita tempat kesyirikan. Makanya saya nggak suka dan sebaiknya nggak usah lah yang bunda. Ngapain misalnya pergi maaf ya, saya tidak usah sebut namanya ya, tempat ibadahnya orang di luar kita, misalnya candi apa, iya kan? Kalau para ulama jawab nggak usah lah, ngapain, itu tempat musyrik, ya, orang selain Allah disembah. Kalau misalnya ke pantainya nggak apa-apa, ke gunungnya, kemana lagi, ke danaunya nggak apa-apa. Tapi kalau ke tempat candi apa gitu kan, kalau saya sebut nanti kena ini lagi, ya kan? Candi ini itu kan tempat ini. Contoh kayak orang kita pergi ke Thailand, foto dia patung Buddha yang besar, itu kan Tuhan mereka. Ngapain kita membesarkan? Kalau kita ke masjid Laksamana Cengho, ya kan, ke Palembang pergi ke museum Quran mushaf besar pun boleh. Tapi kalau ke tempat-tempat lain ngapain? Apalagi tempat syirik orang muslim, tempat Allah dimusyrikkan, diduakan. Ya ibunda ya. Hai. Ya kan. Kalau ritual larangan hujan itu termasuk syirik. Iya. Minimal kalau dia syirik, kita tanya dulu dia kepada siapa dia minta hujan itu nggak turun atau turun, kepada siapa. Lalu yang kedua, kita nggak boleh langsung nuduh syirik. Lihat caranya lagi. Memang dia orang Islam, baca mungkin Quran, baca hadis, tapi caranya itu dah yang jadi masalah. Misalnya yang lagi viral sebenarnya kami para ustadz sudah kasih tahu juga sampai ke pimpinan kita, tapi kecolongan katanya ya waktu di mana kemarin acara anteki apa ya kan, pakai keris, ya itu minimal tercampur dengan khurafat lah, Saya tidak boleh kita juga langsung syirik dulu, enggak. Mungkin dia minta sama Allah, hanya saja caranya pakai keris itu, pakai muter-muter, baca. Makanya kemarin kan kita pas bahas masalah ruqyah ya. Ruqyah itu kan harus jelas, bacaan ayat, baca hadis, zikir. Jangan yang tentu apa? Lu cara Islam itu berdoa, ngangkat tangan, ngaduk kiblat. Itu bukan putar tangan di bawah lalu. Nah itu jadi saya itu tidak berani langsung nuduh syirik, tidak boleh. Nah, dilihat dia yakin saya minta sama Allah. Hanya saja mungkin kalau lebih buruknya bid'ah lah ya. Nah, mungkin ada pakai keris apa? Keris tuh yang ini. Nah, simbol-simbol seperti itu gak? Kita hanya kalau mau berdoa minta sama Allah, Ustadz, lalu solusinya apa? Ada? Doa dengan Allah, saya tidak hafal, tidak hadir dalam ingatan saya lafaz Arabnya, tapi minimal doa dengan Allah, ya Allah pindahkanlah hujan ini, kalau kita menolak hujan ya, pindahlah hujan ini ke laut sana atau ke gunung sana, ke hutan sana, biar acara nikah anak saya ini. Nah, jangan tancapkan cabai ditusuk pakai lidi atau lempar celana dalam celana dalam yang udah dipakai lagi, kata ya Allah. Kalau celana baru tak boleh mulu ya. Ustaz, ya, saya bertanya. Iya. Tapi niat menemui seorang kiai atau syekh. Iya. Jadi umpamanya anak ini ada kelainan. Iya. Jadi dibawa ke rumah tempat syekh atau kiai. Iya. Pak, kedatangan kami ke sini, anak saya ini
lain pada yang lain, Iya. tolong dulu, doakan dulu bikin usahanya. Iya. Siapa tahu Allah memberkati, mengabulkan. Ya. Itu bagaimana hukumnya itu? Apa termasuk syirik itu? Tidak boleh. Selama yang kita, bahkan bukan hanya syekh saja, siapa saja yang kita anggap soleh. Kadang-kala orang soleh itu dan kita lihat dengan dia jadi kiai atau ulama besar, enggak. Ada kita lihat ada bapak-bapak dia tukang bersih masjid, tapi kita lihat sholat tidak tinggal, orangnya resik tahu ya, bersih, nggak pernah menyakiti tetangga, ya kan? Kita lihat rajin, kayak inilah rumah. Pokoknya tidak pernah yang kita lihat maksiat, sholat 5 waktu, boleh jadi. Saya juga dengan ayahanda yang orang-orang tua saya, tolong doakan yang ayahanda. Kita nggak tahu itu om, orang. Jadi nggak apa-apa om. Juga caranya bagaimana dia cara doa. Doa minta sama Allah. Jangan ada tambah-tambahan lain tuh pakai keris apa. Itu doa minta. Makanya kalau ada orang minta doa kayak gitu, doakan, nggak apa-apa. Misalnya Tuhan doakan langsung itu doa. Ya Allah, Tuhan, apa ya hajat dia tadi? Ya Allah mudahkan. Pak, doakan saya nak diterima oleh. Oh ya amin, minimal itu kan? Atau kita amin ya Allah kabulkan. Atau kita doakan langsung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita, ya Allah kabulkanlah hajat saudara saya ini. Boleh. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak ada yang ini. Kalau dia tadi yang bilang memang dia kiai, ulama, dianggap orang soleh kan. Tapi kalau misalnya kita tahu lah jelas nian apa namanya itu tampilannya casingnya tuh dukun, jangan. Tapi om, tidak sholat. Tapi om tambahannya Iya. memulung. Hah? Tambahannya memulung. Ambil ini, ambil itu, ambil Ah, itu yang jadi masalah itu. Kalau ada tambahan kontennya, kau kalau nak minta doaku, tolong ayam putih jantan yang belum pernah kawin. Nah, kan payah nyarinya. Ayam jantan putih yang belum pernah kawin. Berarti kita harus gedangnya ayam itu dulu kan. Biar yakinnya belum pernah kawin. Dari dia keluar telur tuh dikurung aja. Tidak boleh dia berkawin. Ada yang gitu. Memang jin tuh om. Jin itu memang dia nyari yang payah itu. Disuruh telur apa itu kan. Suruh payah. Nanti suruh beras ini, beras itu, beras itu. Atau segala yang hitam. Ayam hitam apa. Dulu kan ada tuh pengobatan itu ya kak, yang bawa kambing ayam ya dipotong terus ditengok di dalamnya. Ada dah ini, rupanya itu ada tercampur dengan sulap juga. Oh dia nengok itu penyakit tuh, wah ada pasir. Oh berarti ibunya ada pasir dalam perutnya. Yo dari mana ilmunya? Pergi aja ke dokter pakai ronsen. Nah itu yo, ikut bawa ayamnya disembelih, dibedet itu yuk. Lalu ditengok isi ayam tuh. Diperkirakanlah penyakit bapak tuh. Nah itu kalau omku galak nih nanyanya ada ujungnya rupanya. Saya pikirlah selesai. Galak jebak bahaya. Ini kalau orang nuntut separuh kan bahaya dah ya. Kalau mancing dia. Jadi kalau ada ujungnya tadi itu, itu janganlah supaya kalau kita tahu dia minta kalau syarat keseh itu harus bawa ayam ini, ayam 3 apa? Ada ayam yang ayam berapa warna tuh? Ada kan? Ayam apa lah? Atau sebaliknya ayam tanpa belang, hitam nian sampai muka-mukanya hitam kakinya, atau ayam putih nian gitu kan? Nah, itu indikasi kahin kalau dalam bahasa Arabnya. Kahin itu apa? Dukun. Kalau bahasa kita tuh para nggak normal itu ya kan? Tapi katanya om, Nabi dulu Rasulullah pernah memulung obat. Nabi Muhammad dulu kata para syekh. Apa itu? Karena para rasul Nabi Muhammad memulung obat. Memulung itu apa? Untuk obat dia. Memulung itu apa? Saya tidak paham pertanyaannya. Memulung obat, memulung. Maaf, karena pertanyaannya tidak saya paham, saya tidak bisa jawabnya. Apa maknanya? Apa namanya? Memulung itu gini. Ya. Nabi Muhammad itu buat sendiri rakitan. Oh iya boleh kak, itu tadi tuh. Apa tadi? Habatus sauda. Apa tadi? Madu. Apa lagi? Jinten ya, apa zaitun dan sebagainya. Ustadz, itu kan obat syar'i. Boleh enggak obat yang lain? Boleh. Kata Nabi, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya enggak ya Anda?
setiap obat itu, setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi jangan berarti kita obat ini enggak. Obat Cina boleh? Obat Cina boleh? Boleh, asal tidak zat yang haram. Jadi kita berobat, orang operasi itu ada mahal tuh ininya, pil dari Cina, cepat sembuhnya. Boleh selama tidak haram. Jadi bukan harus pengobatan dari Nabi saja, tibbun nabawi istilahnya kan. Boleh yang pengobatan lain. Kalau zaman kini yang kimia sekarang kan ada obat buatan pabrik, campur ini untuk hilang sakit kepala, kalau supaya tidak mabuk, depamin, no? Depamin supaya jangan mabuk tuh. Antimo kalau dulu. Nah, itu boleh saja, Om. Jadi nggak mutlak harus dari Nabi. Nggak, obat ini boleh selama bukan yang haram. Paham ya? Jadi benar ya Anda itu yang ditanya. Nah, jadi kalau memang itu ya nggak apa-apa. Bahkan Bismillah aja baca Al-Fatihah sudah, insyaallah cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.